Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 6. Ratapan tragis Hee Donglin bergema di ruang kelas, tapi di samping itu, hening. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Fang Yu, yang biasanya tidak dikenal, memiliki sisi yang kejam dan keras. Tulang tangan Hee Donglin hancur oleh Fang Yu langsung dengan kakinya. Setelah melihat adegan ini, petugas lain yang awalnya berpikir untuk menyerang Fang Yu merasa ngeri di hati mereka dan tidak berani bergerak. Guru, kamu pergi lebih cepat, mungkin Fang Yu akan terluka parah. Pada saat ini, ada suara langkah kaki di luar kelas, dan suara Fatih Liu. Segera, Huang Hai dan Fatih Liu berjalan dari pintu belakang kelas. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Fang Yu menginjak tangan Hee Donglin, dan Hee Donglin mengejang dengan rasa sakit. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang Fatih Liu duga. Untuk sesaat, Fatih Liu tercengang dan membeku di tempatnya. Huang Hai bereaksi, wajahnya biru, dan berkata dengan marah, "Ada apa? Ada apa? Apa kau mencoba mengguncang segalanya?" Melihat tidak ada tanggapan dari Fang Yu, Huang Hai berjalan cepat ke Fang Yu dan menunjuk ke Fang Yu dan berkata, "Fang Yu, beraninya kamu memukul teman sekelasmu. Jangan lepaskan kakimu." Fang Yu melirik Huang Hai dan berkata, mereka melakukannya lebih dulu, dan mereka juga melempar meja dan buku-bukuku ke belakang. Bagaimana jika mereka melakukannya terlebih dahulu? Tidak tepat bagimu untuk memukul seseorang dan melukai seseorang. Cabut kakimu segera. Huang Hai gemetar karena marah. Anda tahu, Hee Donglin diinjak-injak oleh Fang Yu. Ayah Hee Donglin, Hee Wencheng, adalah bos sebuah perusahaan konstruksi lokal. Dia memiliki sifat panas dan memiliki sekelompok besar saudara yang bekerja untuknya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bukan hanya Fang Yu yang akan menderita, tetapi Huang Hai juga akan marah. Oke. Fang Yu memindahkan kakinya. Huang Hai menghela nafas lega. Tapi napasnya belum berakhir. Ledakan. Fang Yu menendang Hee Donglin di perut, mengetuknya langsung ke dinding belakang kelas, meludahkan seteguk darah, dan pingsan. Setelah tendangan ini, aku membalasnya, kata Fang Yu ringan. Melihat situasi tragis Hee Donglin, Huang Hai hanya merasakan hawa dingin yang naik dari bagian bawah kakinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Hee Wencheng ketika dia melihat putranya yang berharga dikalahkan dalam penampilannya saat ini. Kamu. Huang Hai menunjuk ke Fang Yu dengan ekspresi acuh tak acuh, terlalu marah untuk berbicara. Dia tidak berharap bahwa Fang Yu, yang telah damai selama lebih dari 2 tahun, akan menyebabkannya menjadi bencana sebelum lulus dari sekolah tinggi. Cepat dan bawa Hee Donglin dan Hu Tao ke rumah sakit. Huang Hai berteriak kepada para siswa yang terpana. Beberapa pengikut Hee Donglin bereaksi dan buru-buru melangkah maju dan membawa keduanya yang jatuh ke tanah keluar dari ruang kelas. Huang Hai menoleh dan menatap Fang Yu, dan berkata, "Kamu, datang ke kantor bersamaku." Fatih Liu menatap Fang Yu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan sedih. Dia tahu bahwa kemalangan Fang Yu hari ini pasti tidak akan sembuh. Hasil terbaik adalah Fang Yu dikeluarkan dan kemudian dibayar untuk biaya pengobatan. Hasil terburuk adalah Fang Yu menderita kemarahan Hee Wencheng dan menghilang di kota Jianghai. Setelah Fang Yu mengikuti Huang Hai untuk meninggalkan ruang kelas menjadi antusias seperti wajan. Aku mengandalkan. Fang Yu terlalu ganas untuk mengalahkan Hee Donglin seperti itu. Dulu aku berpikir bahwa Fang Yu sangat tertutup sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan beberapa patah kata. Aku tidak berharap dia begitu kejam. Anak laki-laki dan perempuan mendiskusikan Fang Yu, dan banyak dari mereka terkejut dan lega. Dengan latar belakangnya sendiri, Hee Donglin sombong di kelas, dan banyak orang sudah lama melihatnya tidak nyaman. Hari ini Fang Yu mengalahkan Hee Donglin seperti ini, yang dianggap telah melakukan sesuatu yang benar-benar ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Hehe, apakah kamu pikir Fang Yu benar-benar hebat? Sebenarnya, dia bodoh. Dia berani memukul teman sekelasnya segera setelah lulus. Hukuman minimum adalah pengusiran. Mungkin dia harus dicatat dalam file dan dia tidak akan bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, orang tua Hee Donglin pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi. Saya telah bertemu dengan ayah Hee Donglin beberapa kali. Dia sangat kuat di daerah kami. Dia memiliki sekelompok adik lelaki. Setelah Fang Yu keluar dari sekolah hari ini, dapatkah dia menyelamatkan hidupnya? Sulit dikatakan.
Jiang Yu berkata sambil mencibir. Singkatnya, setelah hari ini, Fang Yu hancur dalam hidupnya, tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan dibalas oleh keluarga Hidonglin. Jika dia tidak mati, dia akan dinonaktifkan. Rekan kantor Jiang Yu, Su Xiaona menambahkan. Apa yang mereka katakan, siswa di kelas merasa itu benar. Namun, Fang Yu tidak memiliki persahabatan dengan mereka sejak awal, bahkan jika dia diusir, dipukuli sampai mati dan cacat, untuk apa mereka? Mereka juga merasa sangat lega ketika Hidonglin dipukuli. Di kantor, wajah Huang Hai berwarna biru, dan tangan yang memegang cangkir air bergetar sedikit. Fang Yu, aku tidak bisa menangani masalahmu. Aku harus melaporkannya langsung ke kantor guru dan membiarkan mereka menanganinya. Kamu tolong tanyakan pada dirimu lebih banyak. Huang Hai berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia datang ke sekolah untuk tujuan main-main, dia bisa pergi kapan saja, dan hukuman atau sesuatu tidak berarti baginya. Provokasi Hidonglin membuatnya, yang sudah bosan sejak lama, merasakan kesenangan yang telah lama hilang. Meskipun Fang Yu telah hidup selama ribuan tahun, dia masih seorang biarawan pemurnian Qi yang bahkan tidak membangun yayasan. Intinya, Fang Yu masih fana, selama dia fana, dia akan marah. Tidak peduli seberapa besar perbedaan antara kekuatan dan pengalaman Hidonglin dan Fang Yu, Anda harus melakukannya ketika saatnya untuk melakukannya. Belum lagi, rasanya menyenangkan untuk menggertak yang lemah. Di kelas. Begitu Tang Xiaoro berjalan ke ruang kelas, dia melihat noda darah di bagian belakang kelas, serta meja miring dan tersebar buku di lantai. Apa yang terjadi? Tang Xiaoro bingung dan menatap teman sekelas di sekitarnya. Setelah melihat Tang Xiaoro masuk, orang-orang ini menutup mulut mereka dan memandang Tang Xiaoro dengan mata aneh. Tang Xiaoro kembali ke tempat duduknya dan melihat bahwa hanya ada satu kursi yang tersisa di samping Fang Yu. Baru kemudian dia tahu bahwa meja di belakang kelas milik Fang Yu. Apa yang terjadi? Tang Xiaoro mengerutkan kening, bingung. Fatty Liu di belakang memandang Tang Xiaoro, tiba-tiba matanya menyala. Fang Yu tampaknya diselamatkan. Setelah itu, Fatty Liu meminta Tang Xiaoro untuk datang ke koridor dan memberitahu Tang Xiaoro apa yang terjadi sebelumnya. Apakah dia langsung menghancurkan tulang tangan orang lain? Tang Xiaoro bertanya dengan tidak percaya, menutupi mulut kecilnya. Ya, kita semua mendengar suara patah tulang, dan sekarang aku masih merinding. Sosok Fang Yu terlihat sangat kurus, dan kakinya sangat kuat. Kata Fatty Liu dengan rasa takut yang masih tersisa. Tang Xiaoro tenggelam dalam pikirannya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus. Dengan cara ini, Fang Yu diancam untuk memberi penatua Tang kesempatan yang baik untuk menyembuhkan penyakitnya. Begitu, aku akan menemukan cara untuk mencegah Fang Yu dari dipecat, kata Tang Xiaoro kepada Fatty Liu. Itu akan luar biasa. Seru Fatty Liu. Tang Xiaoro adalah putri dari keluarga Tang. Jika dia mau membantu, Fang Yu pasti akan diselamatkan. Kantor Urusan Akademik. UU membaca www.uukanshu.com. Fang Yu berdiri di depan Pan Qiang, kepala kantor urusan akademik, dan Huang Hai, kepala sekolah, berdiri di samping. Fang Yu, kami telah memberitahu ayah Hidonglin bahwa dia akan datang dengan cepat. Sebelum itu, aku ingin tahu mengapa kamu memukuli teman sekelas Hidonglin. Pan Qiang bertanya dengan tegas. Aku berkata, dia yang pertama melakukannya. Dia melemparkan mejaku ke belakang ruang kelas, dan aku memintanya untuk mengembalikannya ke posisi semula. Dia menolak, dan dia melakukannya untukku, kata Fang Yu jujur. Dia yang pertama melakukannya. Lalu mengapa dia yang terluka sekarang? Dan kamu tidak terluka? Pan Qiang mengerutkan kening. Ini sangat sederhana, karena aku bisa mengalahkannya, jawab Fang Yu. Pan Qiang membanting meja dan berdiri, dan berkata dengan marah, kentut. Anda menerima begitu saja ketika Anda memukul seseorang? Apakah Anda seperti seorang siswa? Apakah Anda seperti seorang remaja? Saya akan memanggil keluarga Anda untuk melihat bagaimana mereka mengajar Anda. Manusia. Aku tidak punya keluarga, jadi aku tidak perlu menelepon, kata Fang Yu. Tidak ada anggota keluarga. Pan Qiang memandang Huang Hai. Huang Hai ragu-ragu sejenak, dan berkata, Direktur Pan, Fang Yu. Memang tidak ada anggota keluarga.
Filenya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan oleh seorang lelaki tua, yang meninggal ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Ternyata kamu adalah anak yatim, dan anak yatim tidak seharusnya melakukan ini lebih lagi. Apakah kamu layak untuk orang tua yang membesarkanmu? Jika orang tuanya mengenalmu. Pan Qiang masih menegur dengan marah. Isi file Fang Yu secara alami semuanya palsu, dan tidak ada orang tua. Selain itu, Fang Yu tidak ingin mendengarkan instruksi seseorang yang ribuan tahun lebih muda darinya, jadi dia menyela, Direktur Pan, Anda bisa mengumumkan keputusan hukuman terhadap saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Kamu. Pan Qiang sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, wajahnya memerah. Terima kasih telah mendengarkan, bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.